Kemudian di bagian berikutnya saya membahas mengenai fungsi dari CRM itu sendiri. Di bagian ketiga ini saya lanjutkan lagi mengenai apa yang bisa dicapai pada saat kita melaksanakan atau mengimplementasikan CRM. Yang pertama, pada saat kita mengaplikasikan CRM maka seharusnya hasil yang diinginkan adalah kita mendapatkan trust. The willingness to rely, ya, the willingness to rely on the ability dan integrity. Kemudian motivation of one company to serve the need. Biasanya orang menyebut ini sebagai purna jual begitu ya. Jadi setelah dijual jangan dilepas. Bagaimana dengan misalnya seperti supermarket misalnya begitu. Kemudian toko-toko begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan CRM ini? Saya kasih contoh misalnya minimarket. Nah, minimarket saya kasih contoh minimarket A begitu, yang sebenarnya sudah memiliki potensi untuk melaksanakan CRM tapi kurang optimal. Ya. Dari membership yang dimiliki, kartu yang dimiliki, itu kan sudah dicatat. Mulai dari nama, nomor KTP, sampai dengan alamat, sampai dengan nomor handphone. Tapi apa yang terjadi pada saat seseorang atau seorang customer sudah mendaftar menjadi member? Yang didapat hanya diskon kalaupun ada begitu ya. Poin yang seringkali juga tidak paham untuk apa dan berapa jumlahnya gitu. Cara mengeceknya bagaimana itu masih kurang sosialisasi ya. Itu yang saya rasakan juga. Nah, kemudian minimarket tadi itu masih mencetak brosur yang berlembar-lembar dan berwarna, color, yang seringkali dibagi-bagi ke perumahan, ke orang-orang yang lewat segala macam. Nah, tapi jika Anda melihat brosur tadi, apa yang Anda lakukan? Ya belum tentu tertarik. Kenapa? Karena tidak, ya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda yang hanya biasanya gitu ya, biasanya hanya membeli permen misalnya. Kemudian di situ ada diskon misalnya 50%, tapi untuk popok bayi. Pampers itu ya. Apakah Anda tertarik? Ya tidak, wong Anda nggak butuh, ya. Terus kenapa harus dicetak gitu? Toh kalau saya dikasih brosur ini, ya saya buang, wong saya nggak tertarik. Masa nggak tahu saya biasanya beli apa begitu? Nah, di sini butuhnya CRM, khususnya yang berkaitan dengan IT, berkaitan dengan sistem informasi. Yang saya sebut di sebelumnya ada data warehouse segala macam di situ. Nah, di bagian awal saya menyinggung tentang market basket analysis. Saya kasih contoh ya, trust ini tadi. Misal ya, seseorang yang membeli memberi rokok gitu. Harusnya ditawari apa oleh si kasir tadi? Ya kalau Anda berpikir benar ya harusnya ditawari korek. Tapi apa yang terjadi dengan kasir minimarket A tadi? Ya tetap aja ditawari pulsa begitu. Sehingga customernya malah jengkel. Ya. Kalau misalnya orang yang membeli rokok tadi ditawari korek, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah value. Jadi seakan-akan satisfy the need of the customer. Orang yang biasanya membeli popok bayi, kemudian ditawari bedak bayi, meskipun dia tidak sedang dalam keinginan membeli pada saat itu, bisa jadi dia akan berpikir begitu dan menyimpan pikirannya. Wah ternyata ada diskon ya bedak bayi. Ya nantilah kalau saya ada uang lagi, saya tak kembali untuk beli bedak bayi. Nah, ada pikiran yang di dalam itu.
Dan mungkin pada saat pada saat dia ketemu komunitasnya, misalnya ibu-ibu tadi yang beli, ketemu ibu-ibu yang lain itu ya di minimarket itu lagi ada promo loh gitu. Ya, itu tanpa sadar. Nah, itu kalau orang beli biasa. Bagaimana jika kebiasaan tadi, habit tadi, kebiasaan pembelian tadi itu dideteksi dari membership. Kemudian setiap awal bulan atau akhir bulan menjelang atau akan gajian atau saat gajian itu dikirimkan ke masing-masing customer tadi. Kan sudah ada nomor teleponnya. Kita bisa mengirim entah itu lewat SMS atau mungkin yang lebih efektif dan efisien lewat WA. Atau nanti di formnya tinggal dikasih opsi mau dikirimi lewat apa, lewat Line, lewat WA misalnya, lewat email, ya. Dan customer itu akan merasa trust, ya, merasa bahwa kebutuhannya itu dipenuhi. Bagi pihak vendor, bagi pihak minimarket A tadi, sebenarnya tidak perlu repot. Kenapa? Kalau itu dilakukan dengan menggunakan sistem, dengan market basket analysis, dengan data mining, ya, dikombinasikan dengan data warehouse, itu akan berjalan secara otomatis tanpa kerepotan. Tetapi ada higher benefit dan that offer by competitor. Itu minimarket saingan kita ya, minimarket I itu nggak punya loh seperti kita. Sedangkan kita minimarket A itu punya. Customernya merasa lebih dihargai, dia lebih trust, sehingga akhirnya bisa diukur, measure in monetary, temporal, functional, and psychological term. Psychological term ini loh yang penting, sehingga dia akan tetap merasa terikat, engagement. Kalau itu dilakukan tanpa IT, sulit. Itu sama dengan kalau Anda ke warung, ya, kemudian mbak-mbak atau ibu-ibu di warung tadi ingat dengan Anda. Anda datang saja, karena Anda langganan, Anda langsung ditodong. Seperti biasanya mas, begitu. Nah, itu sama, itu CRM kita, ya, tanpa IT. Tapi untuk mengingat pelanggan itu kan sulit, ya. Untuk mengingat pelanggan itu sangat sulit. Jadi tidak semua, ya, tidak semua orang mampu. Tapi kalau dengan sistem beda. Sehingga nanti akhirnya itu ada trust dan value. Kita dianggap understand customer need and problem. Tapi kita jujur, memang diskonnya itu ya itu. Have a passionate interest in establishing and retaining a long-term relationship. Membuat sistem tadi, market basket analysis tadi, mungkin membutuhkan investasi. Mungkin juga nanti akan ada komitmen manajemen nanti di berikutnya. Sehingga pihak manajemen level atas kemudian bertanya pada saat ada penganggaran atau budgeting tentang sistem ini. Untuk apa sistem ini? Apakah nanti akan meningkatkan omset kita? Jawabannya apa? Belum tentu. Karena ini nanti akan berjalan secara implisit, secara tidak terlihat pada awal. Tetapi di situ ada superior after sale support. Sehingga setelah membeli, di message, wah, saya diperhatikan ya. Dia tahu kebiasaan saya beli apa. Trust and value. Saya kasih contoh lagi. Misal dealer mobil, dealer motor sama. Sekarang pertanyaannya selalu sama kalau saya di kelas. Berapa kali dalam setahun seseorang itu membeli kendaraan secara umum? Setahun sekali?
Belum tentu. Lah, terus ngapain saya pakai CRM? Nah, di sini pentingnya word of mouth. Misalnya dealer motor merek H misalnya begitu. Pada saat seseorang membeli itu kan datanya pasti terkumpul. Semuanya. Kemudian setelah dia membeli, setelah selesai, tetap di-message oleh dealer tadi. Di-message secara rutin. Entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Di-message apa gitu kan, dia nggak pasti beli lagi Pak gitu. Iya, message saja misalnya tip dan trik perawatan. Kalau musim hujan dikasih tip dan trik perawatan. Pada saat musim hujan, tip dan trik perawatan ban. Nanti pada saat-saat tertentu ada promo ganti oli, spare part, kasih. Maka orang tadi meskipun ya kendaraannya sudah dijual sekalipun, dia akan tetap terikat, punya engagement. Sehingga tanpa sadar kalau ketemu orang lain yang membutuhkan motor, dia akan tanpa sadar merekomendasikan. Ada trust di situ. Kalau beli di situ loh ya, kita tetap diperhatikan. Kalau beli di situ loh ya, ada nilai lebihnya, ada value-nya. Itu CRM yang sesungguhnya yang memanfaatkan sistem. Sehingga pada saat pengiriman tadi tip dan trik, perawatan, diskon itu dikirim secara otomatis oleh sistem. Tidak dikirim secara manual. One time investment. Pada saat hari raya keagamaan, dikirim ucapan selamat. Dapat dari mana ya? Kan ada datanya waktu awal. Member minimarket A tadi misalnya, itu juga dicatat kok datanya. Tinggal digali, mining, data mining. Itu urusannya teman-teman di IT. Dan teman-teman di IT, implementasi data mining, data warehouse, dan teman-temannya tadi tidak hanya berhenti, hanya sekedar untuk pengerjaan skripsi, tapi digunakan. Itu yang masih jarang dilakukan. Karena biasanya kemudian berasumsi, waduh, data mining nih, ngundang konsultan ini, mahal nih, gitu. Padahal teman-teman yang mengerjakan skripsi tadi banyak yang bagus kok. Apalagi kalau yang tesis gitu, lebih bagus biasanya. Itu yang bisa dilakukan dengan CRM, ya. Itu untuk sementara di bagian ini. Kita nanti akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya, masih di bab tentang Customer Relationship Management, masih di dalam mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.